Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Para pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat negeri yang aman, dan juga nikmat kesempatan hidup hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita istiqamah di atas Islam, di atas kebenaran sampai kita diwafatkan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas satu kitab yang mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita, yaitu kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, karya Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, di mana di antara tujuan kita membahas kitab ini yaitu kita melihat semakin banyaknya, terutama kita sendiri, kelalaian yang kita lakukan, dan juga di kalangan anak-anak muda, isu-isu tentang mental, baik itu mentalnya down atau mudah gelisah, ya, mudah merasa terpuruk, dan seterusnya. Isu-isu yang kaitannya dengan mental seringkali kita dengar, bahkan dari kalangan anak-anak muda yang barangkali belum banyak menghadapi beban kehidupan. Tentu hal ini membuat kita akhirnya berpikir bagaimana kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lebih atau hidup lebih optimis lagi. Tentu di antara caranya adalah dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, Allah yang menolong kita, Allah yang membantu dan memudahkan segala urusan kita. Sehingga harapannya dengan membahas kitab fikih doa dan zikir ini, kita lebih bisa optimis dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan juga mengobati segala kegelisahan kita selama ini dan juga teman-teman kita yang lain. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu keutamaan yang didapatkan di dunia maupun di akhirat. Namun tentu kita akan meringkas dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, yang dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq dalam satu bab khusus yang berjudul Tanawwu'ul Adillati Dallati ala Fadli Dzikri. Berbagai macam konteks dalil yang menyebutkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala menyebutkan, وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أن الذكر ورد في القرآن الكريم على 10 أوجه ذكرها مجملة ثم أورد بعد ذلك تفصيلها. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 10 konteks yang berbeda
10 sisi yang berbeda dari keutamaan zikir kepadanya di dalam Al-Quran. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan secara umum terlebih dahulu, kemudian beliau mentafsilnya, merincinya. Beliau mengatakan, al-awwal al-amru bihi mutlaqan wa muqayyada. Di dalam Al-Quran ada dalil tentang perintah untuk berzikir secara mutlak, secara umum. Al-amru bihi mutlaqan wa muqayyada. Berzikir secara mutlak ataupun muqayyad. Kemudian konteks dalil yang kedua yaitu an-nahyu an diddihi minal ghaflati wan nisyan. Ada juga dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan larangan dari lupa, larangan dari lalai, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran disebutkan dalil ta'liqul falahi bistidamatihi wa kathratihi, yaitu keterkaitan kesuksesan, kebahagiaan dengan konsistensi seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ats-tsana'u ala ahlihi, pujian terhadap orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ikhbaru bima a'addallahu lahum minal jannati wal maghfirah, dan berita tentang bahwa Allah Ta'ala menyiapkan ampunan dan surga untuk orang-orang yang banyak berzikir. Kemudian konteks dalil yang kelima yaitu al-ikhbaru an khusrani man laha anhu bighairihi, kabar tentang kerugian orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah disebabkan karena urusan yang lain. Karena dia memiliki beberapa urusan, akhirnya dia terlalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang keenam, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa? Annahu subhanahu ja'ala dzikrahu lahum jazaan li dzikrihim lahu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara balasan orang yang berzikir adalah Allah akan mengingatnya, Allah akan menolongnya dan membantunya. Kemudian yang ketujuh, al-ikhbaru bi annahu akbaru min kulli syai'. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa zikir itu ibadah yang lebih besar dari segala bentuk ibadah yang lain. Kemudian yang kedelapan, annahu ja'alahu khatimatal a'malis salihah kama kana miftahaha. Allah Ta'ala menjadikan berzikir kepada Allah itu sebagai penutup dari setiap amal saleh. Sebagaimana permulaan amal saleh pun dimulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa berzikir itu bisa membuat seseorang mengambil manfaat dari tadabbur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhbaru an ahlihi bi annahum hum ahlul intifa'i bi ayatihi. Orang yang selalu berzikir kepada Allah adalah orang yang bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, annahu ja'alahu qarina jami'il a'malis salihah wa ruhaha famata 'adimathu kanat kal jasadi bila ruh. Yang ke-10, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan zikir itu ruhnya ibadah. Ruhnya ibadah. Artinya, ketika seseorang beribadah, melakukan sebuah ibadah, dan dia ternyata lalai, dan tidak mengingat Allah sedikit pun, maka ini umpamanya adalah sebuah tubuh tanpa ruh. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan secara tafsil terkait 10 sisi keutamaan yang beliau sebutkan secara rinci. Yang pertama, ammal awal, sisi yang pertama, wa huwal amru bihi mutlaqan wa muqayyada. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah untuk berzikir secara mutlak ataupun muqayyad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah
banyak-banyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang hari. Ini tentu perintah secara umum bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir kepadanya. Kita diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pendalilan yang pertama, yaitu sisi pendalilan atas keutamaan zikir yang pertama, yaitu perintah secara umum. Kemudian sisi pendalilan yang kedua terhadap keutamaan zikir, an-nahyu 'an diddihi. Terkadang Allah menyebutkan perintah untuk berzikir, dan yang kedua terkadang Allah menyebutkan larangan untuk lalai dari berzikir kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, wala takun minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak berzikir kepadanya. Ini konteks pendalilan yang kedua terkait keutamaan berzikir. Tadi yang pertama, perintah untuk berzikir secara mutlak ataupun muqayyad, dan yang kedua, larangan dari lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian jadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Dengan seperti itu kemudian Allah menjadikan mereka lupa diri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian sisi pendalilan yang ketiga terkait keutamaan berzikir kepada Allah, yaitu ta'liqul falahi bil iktsari minhu. Kesuksesan, kebahagiaan itu berbanding lurus dengan banyak atau sedikitnya seseorang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan, ada hubungan antara kesuksesan, kebahagiaan dengan seseorang itu sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Perhatikan, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Perbanyaklah ingat kepada Allah. Perbanyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? La'allakum tuflihun. Agar kalian sukses, agar kalian beruntung, agar kalian bahagia. Jadi ini benar-benar menghubungkan antara zikir yang banyak atau banyak berzikir dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan. Yang artinya orang yang merasa tidak bahagia atau kurang bahagia atau kurang beruntung, dia kurang sukses, tidak sesukses teman-temannya, pastikan bahwa orang yang saat ini kita lihat sukses, orang yang saat ini kita lihat mereka luar biasa, Masya Allah, beruntung sekali, pastikan di antara sebab yang dia jalani adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak orang-orang yang merasa urusannya sulit. Ya. Segala apa yang dia jalani itu terasa berantakan. Itu sebab utamanya adalah kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala, kurang berzikir. Bahkan di saat momen-momen dia harusnya mengingat Allah, dia pun tidak mengingat Allah. Ada sebagian orang yang barangkali kita pernah merasakannya, kita sholat, tapi kita tidak memiliki ingatan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pikirkan? Kita malah memikirkan urusan-urusan yang lain. Kita malah memikirkan beban-beban yang lain. Kita memikirkan tugas-tugas yang lain. Itu di saat sholat. Di saat seseorang harusnya mengingat Allah, ternyata dia tidak bisa mengingat Allah. Apalagi di luar sholatnya. Ya. Ini jangan kemudian kita menyalahkan siapapun manakala kita merasa kurang beruntung, kurang sukses, kurang bahagia. Sementara kita punya banyak waktu untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak melakukannya. Kemudian konteks pendalilan atau sisi pendalilan yang berikutnya terkait keutamaan berzikir, yaitu terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut keutamaan berzikir dengan apa? As-sana'u ala ahlihi wa husnu jazaihim. Memuji orang-orangnya, memuji orang-orang yang berzikir kepadanya, dan betapa istimewa
balasan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat," dan seterusnya. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, mereka itulah yang akan disiapkan, ampunan dan pahala yang agung, pahala yang besar. Ini konteks pendalilan atau sisi pendalilan terkait keutamaan berzikir, bahwa orang-orang yang berzikir atau orang yang banyak berzikir pasti akan disiapkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga balasan yang agung. Kemudian sisi pendalilan berikutnya bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusranu man laha anhu, kerugian orang yang lalai dari berzikir kepadanya. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Harta dan anak-anak. Boleh memiliki harta, boleh menjadi orang kaya, boleh memiliki anak-anak, tapi jangan kemudian harta tersebut, anak-anak tersebut membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ancamannya apa? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang yang lalai gara-gara anak, orang yang lalai gara-gara harta, merekalah orang-orang yang rugi. Kenapa disebut rugi di sini? Karena seringkali sebagian orang menjadikan ukuran kesuksesan itu manakala dia sudah sukses dalam urusan harta dan memiliki anak-anak. Padahal ternyata harta dan anak-anak itu ujian yang boleh jadi menjadi sebab kerugian seseorang. Ketika anak atau harta tersebut melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi pendalilan berikutnya terkait keutamaan berzikir, yaitu terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menyebutkan keutamaan berzikir dengan apa? Ja'lu dzikrihi lahum jazaan li dzikrihim lahu. Allah akan mengingat orang yang mengingatnya. Allah akan menyebut nama orang yang menyebut namanya. Ini keutamaan yang luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurukum." Ingatlah kepadaku, maka pasti akan aku ingat kalian. Sebutlah namaku, aku pun akan menyebut nama kalian. Kita sebagai manusia biasa, jangan jauh-jauh mengambil contoh. Saat kita menghadiri acara, kemudian misalnya orang yang berdiri di atas podium, baik itu Pak Gubernur atau Pak Wali Kota, Pak Bupati, menyebut nama kita dari atas podium, ya, Muhammad Fulan, silahkan maju ke depan. Kita sudah sangat bahagia. Nama kita disebut sebagai orang yang mendapatkan hadiah, sebagai orang yang mendapatkan keutamaan dari orang yang berdiri di atas podium. Padahal yang menyebut nama kita itu baru manusia. Kita sudah sangat bahagia. Bagaimana jika yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jika yang membanggakan nama kita di hadapan penduduk langit adalah Allah Subhanahu wa taala? Sementara nama kita disebut di atas podium oleh orang yang kita hormati saja, kita merasa bahagia luar biasa. Kita merasa termotivasi, kita merasa dihargai. Bagaimana jika yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, para penduduk langit? Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku pasti akan menyebut namamu di hadapan banyak penduduk langit. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah dan jangan kalian mengkufuri nikmat. Ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian sisi pendalilan berikutnya terkait keutamaan berzikir, yaitu wa ammal ikhbaru anhu bi annahu akbaru min kulli syai'. Bahwasanya zikir itu sesuatu yang lebih besar dari segala bentuk ibadah. Karena inti dari setiap ibadah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukan tanpa mengingat Allah,
Ini hakikatnya ibadah tanpa ruh. Banyak orang-orang yang melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan haji, melakukan umroh. Barangkali kita termasuk orang tersebut dan kita ternyata lalai. Hal-hal yang kita ingat bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang lain. Ya, tapi orang lain, urusan lain. Dalam kondisi kita sedang beribadah. Sedikit sekali orang yang mendapat taufik untuk mengingat Allah saat dia beribadah. Ya. Ibadah dengan jenis apapun. Saat kita memberikan nafkah kepada istri, hadirkan niat bahwa kita sedang beribadah. Saat kita mencari nafkah, hadirkan niat bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Itulah zikrullah. Itulah mengingat Allah. Di saat kita mengajar, saat kita berdakwah, hadirkan di dalam hati kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu inti dari segala bentuk ibadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma khatmul a'malis salihati bihi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sisi pendalilan keutamaan zikir, yaitu khatmul a'malis salihati bihi, menjadikan zikir tersebut sebagai penutup dari setiap amal saleh. Kita tahu bahwa banyak dari amal-amal saleh yang ditutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata semua amal saleh ditutup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kita diperintahkan untuk bertakbir, ya. Dan seterusnya. Yang intinya kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah di penutup ibadah-ibadah kita. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha. Jika kalian telah selesai melaksanakan manasik kalian, fadhkurullah. Tutuplah ibadah tersebut dengan berzikir kepada Allah. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Jika engkau telah selesai melaksanakan salat, maka berzikirlah kepada Allah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jika kalian telah selesai melaksanakan salat Jumat, maka silahkan lanjutkan usaha kalian mencari nafkah. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Carilah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah adalah orang yang paling bisa mengambil manfaat, mentadabbur alam dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat langit, dia melihat lautan, dia melihat samudra, dia melihat tanah yang lapang. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang ada di hadapan saya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau merenung, berfikir, yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisinya, baik dalam kondisi dia duduk atau berdiri atau bahkan berbaring. Kemudian yang terakhir yaitu musahabatuhu li jami'il a'mal wa iqtiranuhu biha wa annahu ruhuha. Bahwasanya zikir itu sangat erat kaitannya dengan amalan apapun. Bahkan zikir tersebut adalah ruhnya dari setiap amalan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jenis ibadah yang kita lakukan intinya adalah agar kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi 10 sisi pendalilan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka dengan semua pendalilan terkait keutamaan berzikir ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pun sallallahu alaihi wasallam meminta tolong kepada Allah agar beliau dikuatkan dalam berzikir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba
untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan maksimal dalam beribadah kepadamu. Dan kita tahu bahwa zikir tersebut merupakan ibadah yang paling mudah dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hatta tatayaqqan anna al-mas'alata mas'alata taufiq, unzur ila dzikril ladzi huwa min aisaril ibadat, fa innahu la yuwaffaqu lahu illa qalilun minan nas. Bahwasanya ibadah yang kita lakukan murni karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita, bukan karena waktu luang kita atau harta yang kita miliki, bukan. Murni karena taufik dari Allah. Agar kita memahami bahwa ibadah itu murni taufik dari Allah, lihatlah kepada ibadah zikir yang merupakan ibadah paling ringan. Ternyata tidak semua orang mendapatkan taufik untuk berzikir kepada Allah. Bahkan zikir yang paling afdal, yang tidak memerlukan gerakan bibir sekalipun, yaitu kalimat la ilaha illallah. Pemirsa bisa coba bagaimana mengucapkan la ilaha illallah tanpa gerakan bibir. Itu bisa dilakukan. Saking Allah Subhanahu wa taala mempermudah zikir kepadanya. Namun ternyata tidak semua orang mendapat taufik untuk berzikir kepadanya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan. Semoga sehat-sehat semua. Kita diberi kemudahan dalam segala hal. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.